workshop standar isi, standar proses, dan standar penilaian SMA Sekolah Indonesia Bangkok yang ini sudah direncanakan sejak lama, yaitu sejak kepala sekolah mendapatkan hasil supervisi bimbingan kelas dari Bapak Ibu sekalian. Workshop ini mohon supaya tidak dianggap sebagai sebuah beban atau sebuah pekerjaan tambahan, tapi sebagai penambahan pengalaman bagi kita semua dalam menggali informasi-informasi terutama yang berguna untuk meningkatkan standar kompetensi kita, terutama adalah kompetensi profesi bagi guru. Saya pribadi yakin bahwa Bapak Ibu guru sudah membaca di internet maupun mendapatkan informasi dari Indonesia, namun mungkin ada beberapa yang tidak dipahami karena kita tidak bisa bertanya pada internet. Maka itu kegiatan ini dirasa sangat perlu untuk dilaksanakan sehingga kita bisa saling berbagi maksudnya. Sengaja workshop ini dilaksanakan dari dan untuk guru supaya yang pertama adalah Bapak Ibu guru mendalami minimal materi yang akan dibawakannya. Minimal itu. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa juga memahami apa yang disampaikan oleh teman. Tentu Bapak Ibu akan sangat bosan kalau yang berada di depan itu orang yang sama terus begitu, entah saya terus, entah Pak Soleh terus, entah siapapun terus, itu akan sangat-sangat membosankan. Itu diantaranya adalah tujuan main, tapi tujuan utamanya adalah supaya Bapak Ibu betul-betul memahami. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali karena Bapak Ibu tidak ada satupun mungkin yang keberatan, meskipun di dalam hati mungkin keberatan, tidak apa-apa, tapi alhamdulillah akhirnya setelah kita menunda rencana sebetulnya tahun 2011, tapi baru pada awal tahun ini mudah-mudahan semua bisa menjadi bekal dari Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu semua untuk bisa melayani siswa. Baik, saya tidak perlu berpanjang lebar dan pada kesempatan ini saya akan membuka workshop Sekolah Indonesia Bangkok yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012. Akhirnya saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya kita kuliahnya malah nggak masuk kuliahnya sama Pak Ivan. Saya kalau ketemu kita lihat secara detail dasarnya yaitu tentang sertifikasi. Tidak ada prestasi sama sekali kok nilainya sama persis. Saya nggak tahu, saya tidak hanya kelas 12 saja. Makanya kan saya share juga ulangan saya mungkin untuk programnya itu tinggal copy paste kemarin, kemudian di kelas 29 iya. Yang ini untuk SD dan SMP yang membahayakan. Kalau di mana kita harus menghitung pekan efektif ya, dan tidak seperti pada semester 1 sehingga itu yang kadang-kadang berarti kita tidak bisa menghitung hanya sekedar hari kecil lagi bertatap muka, ada rancangan bertatap muka kan. Sekira jelas Bapak Ibu udah tahu ya, ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup D misalkan Itu dia. peniruan, mungkin indikator walaupun di dalam acuan sampai berapa gitu mungkin supaya makanya yang tercatat di sini ada 5. Pertama peraturan, kata-kata silabus. Jadi itu bagian dari perencanaan. Mungkin Pak Owan, Iya. di sini ada tertulis analisis SI. akhirnya terjawab oleh saya sendiri. Ya setelah sampai Jadi harus digarisbawahi. Jadi yang dimaksud di situ yang hanya 2 itu sebenarnya indikator ini. Kita lihat indikator. Oh, nanti kita anu ya. Mungkin kalau sudah selesai semuanya. SMSN. Penjabaran lebih rinci dari silabus atau penjabaran perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan penilaian
Dan dalam RPP itu biasanya ada lampiran-lampiran organisasi pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. Ini saya ambil dari yang penting tujuan pembelajaran harus mengacu pada pencapaian. Jadi itu hubungannya dengan KKM pada hari 1 untuk 2. Jadi mungkin pemasukannya siapa tahu kita baca. Yang pertama kita lihat ditemukan bahwa masih banyak guru yang belum mampu mengembangkan bahan sekolah yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk berkonsultasi dan petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan acuan bagi guru dalam belajar, pemilihan dan penentuan bahan ajar. Kemudian melakukan dalam minimal harus memuat judul atau identitas bisa kita pelajari gitu. LKS interaktif. Sesungguhnya tidak mudah, karena memang di dalam bahwa model itu sebagai bentuk pengajaran atau pembelajaran yang kita akan bisa melihat sesungguhnya ungkapan ini dengan berbagai, tentu saja dengan apa materi yang saya katakan tadinya Dari Google, dari CD dan sebagainya. Jadi mungkin hari ini Latar belakangnya adalah peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang unsur yang terlibat dalam pembuatan sebuah memberikan pengarahan tentang kebijakan yang berasal dari input tersebut mata pelajaran. Jadi bentuknya lebih praktis ya Bu ya. Iya, bentuknya sih, itu cuma anak udah pasti milih oh segitiga ini pasti bukan karena ini pada Seri berbagi ibu diri ya. Baiklah, kegiatan belajar mengajar di kelas. Belajar ada yang berupa bahan cetak seperti handout, program, dan pengajaran melalui komputer. Sampaikan beberapa contoh dari IT, mungkin nanti Pak Sulan yang akan menyampaikan tentang ilustratif yang digunakan di taman kanak-kanak karena memang Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermain. Berdasarkan makna dimaksud, maka pada pelajaran di sini berfungsi sebagai sumber belajar bagi anak. Yakni tapi medianya Anak bisa memahami Mengenai sopan santun atau mungkin mengenai alam, nah alam itu bagian. Itu kan intinya supaya anak berimajinasi, anak bisa menyentuh. Lanjutkan dari teman-teman saya dari TK, Mirna, Bu Liani tentang sekarang saya lebih memfokuskan ke bagaimana sih ya sebagai alat di ruangan, sedangkan pengayaan sudah dipotong kemarin kita bicarakan ya, potong diri. Nah Google Search ujungnya yang biasa digunakan ini bahasa Inggrisnya. Walaupun mungkin ada beberapa terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, kemudian bentuknya, bentuk penilaian. Siswa, kemudian yang D adalah evaluasi, yaitu pertama teknik tes dan teknik non tes. Latihan ulangan. lembar kerja siswa itu dimasukkan karena kan siswanya membuat Sekali pada waktu yang kemudian saya masih punya kesempatan khusus untuk penilaian, mungkin saya juga tidak tahu untuk tingkat ya, pilihan meliputi pilihan ganda, ini sudah biasa kita pelajaran, memantau kemajuan dan menentukan keberhasilan belajar, bukan juga ini. Nah, ulangan semester tadi kembar. akhir semester. Cakupan ulangan akhir semester. Yang penting guru tersebut tanggung jawab untuk 1 tahun harus habis. penilaian pendidikan kelas, ulangan dan ujian, ulangan ganda dan uraian.
jenisnya. Sekarang untuk soal uraian nomor 21. Ya, yang memang begitu. Dia dianggap lulus, tapi Adalah mastery learning. Mastery learning itu apa? Ada prinsip dasar. Ya, all student can. Tapi ada dua hal. Apa itu? Ya, tapi nanti dulu. Sekarang kita go to the next page. Katanya itu sebelum boots biar. jadi begini, dulu waktu saya sekolah itu pernah ada belepotan sekali. Nah ketika saya tahu bahwa dia belepotan, Alright, we go to the next. Ya. nah ini dokumen PID itu mohon supaya di betul-betul realisasi Kalau ini mungkin nggak nilai, walaupun di situ tercantum pengetahuan, itu harus mencakup dua-duanya. kawan silakan lanjut. Ya, itu yang pertama. Nah, kita di sini tidak ada percepatan. Kemudian, kenaikan tadi. Ya. Jadi kemarin juga kasus kelas 3. Iya. Kelas 3 itu evaluasinya ini bisa dilaksanakan dengan cara berdiskusi. Unsur lain itu mungkin DCM pengen lihat, silakan, nggak apa-apa kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah pernah menyampaikan di awal pertemuan proses perencanaan kelas, sekolah, mata pelajaran. Orang biasanya kalau